السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله وكفى وأصلي وأسلم على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama khotib mengajak diri khotib pribadi dan seluruh kaum muslimin yang hadir pada siang hari ini agar supaya kita semua terus meningkatkan, menambah, memperkuat dan mempertahankan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena dengan bersangu dua hal ini, Allah Tabaraka wa Ta'ala nanti di akhirat menjanjikan keselamatan dan kebahagiaan kepada kita semua. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara hadiah termahal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
Yang itu juga merupakan rezeki yang paling besar yang Allah anugerahkan di muka bumi ini kepada kita adalah hidayah. Hidayah dari saking mahalnya bahkan tak ada satupun dari kita yang mampu untuk membelinya. Tetapi kita bisa mengusahakan untuk mendapatkannya. Artinya kita bisa menjemput hidayah tadi sehingga Allah memberikan kepada kita. Karena Allah telah menjanjikan kepada kita, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk mencari ridha kami, kata Allah, maka kami akan tunjukkan mereka ke jalan kami. Allah berjanji, orang yang bersungguh-sungguh untuk meraih hidayah, Allah menjanjikan akan menunjukkan kepada jalannya yang benar. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, apa sebetulnya yang dimaksud dengan hidayah? Sehingga itu merupakan hal paling mahal yang Allah janjikan kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh saja. Dalam istilah syariat, hidayah itu disebutkan dalalatullahi subhanahu wa ta'ala abdahu wa irsyaduhu ila tariqil haqqi wal khair alladhi yusiluhu ila sa'adati fid dunya wal akhirah. Hidayah adalah petunjuk dan bimbingan Allah Azza wa Jalla kepada seorang hambanya untuk menuju jalan kebenaran dan kebaikan yang membawanya atau menyampaikannya kepada kebahagiaan yang hakiki di dunia dan juga di akhirat. Itu namanya hidayah. Dan hidayah itu dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan hidayatul irsyad. Ada juga yang mengatakan hidayatul irsyad ini sebagai hidayatul bayan, hidayatul dakwah dan hidayatul ilm. Nah, hidayah ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada semua orang, tidak terkecuali, termasuk mereka orang-orang non-muslim. Mereka mendapatkan hidayah ini, yaitu yang kita kenal dengan istilah ilmu atau petunjuk. Kemudian ada hidayah yang disebut dengan hidayatul taufik, dan inilah hidayah yang Allah hanya berikan kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk meraih hidayah tadi. Hidayatul bayan, hidayatul irsyad semua orang bisa dapat. Tetapi hidayatul taufik tidak semua orang bisa mendapatkannya. Hanya orang-orang yang bersungguh-sungguh, yang berikhtiar di jalan Allah Subhanahu wa taala yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayatul taufik tadi. Maka pada kesempatan yang baik ini insyaallah khatib akan menjelaskan sedikit tentang kiat-kiat agar supaya kita bisa mendapatkan hidayah Allah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah jujur dalam meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, bukankah sekurang-kurangnya 17 kali dalam sehari semalam kita memanjatkan doa dalam salat-salat kita kepada Allah Azza wa Jalla, ihdinas siratal mustaqim. Kita meminta kepada Allah agar supaya Allah menunjukkan diri kita kepada jalannya yang lurus. Hanya saja apakah kemudian doa yang kita panjatkan dengan lisan kita ini juga sama dan selaras dengan apa yang ada dalam hati kita? Atau jangan-jangan lisan kita berdoa meminta hidayah, namun hati kita berbeda? Bukankah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga telah mengajarkan doa khusus agar supaya kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala? Di antara doa yang diajarkan, Rasulullah mengajarkan agar supaya kita mengatakan Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah, tunjukkanlah aku, hidayahkanlah aku, dan luruskanlah aku. Itu di antara doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Hanya saja, apakah doa-doa yang kemudian terpanjat dari lisan kita, terucap dari lisan-lisan kita itu betul selaras dengan apa yang ada dalam hati kita? Atau ketika kita memanjatkan doa-doa tadi, hati kita tidak pernah hadir, tidak pernah betul-betul meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah pun tidak akan pernah memberikan hidayah kepada kita. Karena Allah dalam hadis qudsi pernah mengatakan, ana inda dhanni 'abdi bi, sesungguhnya aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Maka yakinlah ketika kita berdoa, hadirkan hati tatkala kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki berupa hidayah tadi kepada kita. Kemudian yang kedua, kiat yang kedua adalah bertakwa dan terus mempertahankan ketakwaan tersebut. Kenapa? Karena hanya dengan bertakwa Allah Subhanahu wa taala akan membukakan jalan-jalan kebaikan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, bukankah Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran telah mengatakan, Dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Allah berikan petunjuk dengan kitab tadi. Bagi siapa? Bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Maka takwa ini kita ibaratkan dengan magnet yang bisa menyeret hidayah datang kepada kita.
Maka perbaiki kualitas ketakwaan kita. Takwa yang meliputi dua hal, menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla dan menjauhi larangannya. Karena tidak cukup kita mengatakan kalau kita telah bertakwa, sementara kita hanya mampu menjalankan perintah, tapi kita tidak mampu untuk menjauhi larangan. Demikian pula orang-orang yang hanya mampu menjauhi larangan, tapi dia tidak mampu menjalankan perintah sepenuhnya. Maka ini pun juga belum masuk kategori orang-orang yang bertakwa. Takwa adalah mereka yang bisa menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Maka dengan bertakwa yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan hidayah kepada kita. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kiat yang ketiga adalah kita dekat dengan Al-Qur'an. Sebisa mungkin setiap hari tidak ada hari yang terlewatkan tanpa kita tilawah Al-Qur'an. Kenapa? Karena Allah katakan Al-Qur'an adalah petunjuk bagi kita. Bagaimana mungkin Al-Qur'an bisa menjadi petunjuk sedangkan kita tidak mau membaca Al-Qur'an? Maka bacalah Al-Quran. Karena Allah mengatakan, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran inilah yang menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Kalau kita ingin diberikan petunjuk, maka baca Al-Quran. Selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Belum lagi kalau kita mengetahui tentang keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang membaca Al-Quran. Satu huruf dari Al-Quran bernilai 10 kebaikan. Kemudian orang yang membaca Al-Quran, baik dia salah ataupun benar, sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Bahkan Al-Quran nanti bisa menjadi syafaat bagi kita di hari kiamat. Lalu bagaimana mungkin keutamaan yang begitu agung, hidayah yang sebenarnya bisa kita raih, lalu kita lewatkan karena kita malas membaca Al-Quran. Sementara setiap saat kita bisa bersama gadget kita, membuka WhatsApp, Instagram dan semacamnya, kita mampu setiap saat. Tetapi ketika kita ditanya, sudahkah kamu membaca Al-Quran hari ini? Apa jawaban kita? Belum sempat. Sebetulnya bukan belum sempat, memang hati kita yang tidak pernah ada kaitan dengan Al-Quran. Maka mulai detik ini jadikanlah Al-Quran itu zikir harian kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala terus menerus akan memberikan, akan menganugerahkan hidayah yang mahal ini kepada kita semua. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara kiat yang keempat yang bisa mendatangkan hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah dengan cara menjaga salat 5 waktu kita. Dan kalau kita bisa, kita juga tingkatkan dengan amalan-amalan ibadah salat sunnah. Kenapa? Karena dengan menjaga salat, Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan kita dari kejelekan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an telah menegaskan kepada kita, "Innas salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat yang benar. Kenapa harus salat yang benar, Ustaz? Apakah ada salat yang tidak benar? Ada. Ketika tata caranya dilaksanakan dengan tata cara yang salah. Ketika tatkala dia menjalankan salat, dia tidak ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa taala tatkala dia melaksanakan ibadah salat, maka salat dengan cara yang benar akan membuat kita terhindar dari perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan-perbuatan mungkar. Yang itu artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada mereka orang-orang yang menjaga salatnya untuk menjadi orang yang lebih baik, untuk terhindar daripada keburukan-keburukan. Belum lagi kalau kita tahu tentang keutamaan solat, fungsi solat untuk apa buat kita nanti di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu." Sesungguhnya amalan yang pertama kali akan dihisab oleh dari seorang hamba nanti pada hari kiamat adalah ibadah solatnya. Fa in saluhat, kalau solatnya benar, faqad aflaha wa anjaha, maka dia akan beruntung dan bahagia. Tetapi sebaliknya, wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Ketika solatnya tidak benar, tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan celaka dan merugi. Karena ibadah solatnya sudah tidak benar, maka Allah tidak akan pernah menganggap amalan-amalannya yang lain. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du.
Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kiat yang kelima agar supaya hidayah itu bisa datang kepada kita adalah dengan terus-menerus menghadiri majelis ilmu. Karena semakin sering kita mendatangi majelis ilmu, semakin besar kesempatan kita untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru yang dengan ilmu-ilmu yang kita miliki tadi Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu-pintu kebaikan buat kita. Sehingga setelah pintu kebaikan-kebaikan terbuka, Allah pun dengan mudah memberikan hidayah kepada jalannya yang lurus. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, yang keenam, bertemanlah dengan teman-teman yang baik. Teman yang bisa menarik kita ke surga Allah Azza wa Jalla. Teman yang mampu menasihati kita tatkala kita ini sedang lalai dari perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Teman yang mau mengingatkan kita tatkala masuk waktu salat. Bukan teman-teman yang hanya asik di tongkrongan bersama kita, teman-teman yang hanya mengutamakan dunianya bersama kita. Carilah teman yang bisa mengajak kita ke surga Allah Azza wa Jalla. Karena Rasulullah pernah mengingatkan kita, almar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung agama kekasihnya, agama teman dekatnya. Maka karena kita ini bergantung kepada agama teman-teman kita, maka carilah teman dekat yang baik. Teman dekat yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan juga bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang terakhir, di antara kiat yang bisa kita lakukan agar supaya Allah Azza wa Jalla memberikan hadiah hidayah kepada kita, dengan cara kita terus-menerus mendakwahkan kebaikan. Berdakwah kepada kebaikan bukan hanya tugas seorang mubaligh, bukan hanya tugas seorang ustadz, tapi masing-masing dari kita memiliki kewajiban untuk berperan aktif di bidang dakwah. Mengajak manusia dengan nasihat, mengajak manusia dengan tulisan, mengajak manusia dengan berbagai sarana-sarana yang lain, itu juga bagian dari mendakwahkan kebaikan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah menyematkan kebaikan kepada orang-orang yang mau mendakwahkan kebaikan? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf. Kalian adalah manusia dan makhluk terbaik yang dikeluarkan kepada manusia. Kenapa? Karena kalian melaksanakan amar ma'ruf dan juga melaksanakan nahi mungkar. Kalian menjalankan kebaikan, tapi kalian tidak lupa untuk mendakwahkan kebaikan itu kepada orang lain. Belum lagi kalau kita mengingat-ingat apa yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada sebuah kebaikan, lalu kemudian kebaikan yang kita tunjukkan kepada orang lain tadi diikuti, diamalkan olehnya, maka walaupun kita tidak sedang beramal kebaikan, Allah berikan balasan kebaikan karena ajakan kita yang diikuti oleh orang lain tadi. Maka teruslah kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, meminta kepadanya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghadirkan hati. Teruslah hadir ke majelis ilmu dan teruslah tolong menolong dalam kebaikan. Harapannya Allah Subhanahu wa taala terus menjaga jalan baik kita dan kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya mujibas sailin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا رحمن يا رحيم ارحمنا والمسلمين. يا تواب يا غفار اغفر جميع ذنوبنا. يا رزاق ارزقنا رزقا حلالا طيبا. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.